Tanggung-jawaban nanti di hadapan Allah terhadap apa yang kita pimpin. Anak-anak kita adalah salah satu keluarga, salah satu anggota keluarga yang kita pimpin sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai istri. Maka dalam rumah tangga seorang suami istri punya tanggung jawab besar untuk melindungi, untuk memproteksi anak-anak dari radiasi bebas, dari pengaruh-pengaruh jahat yang menyebabkan anak tersebut rusak karakternya, rusak masa depannya, bahkan rusak keimanannya. Maka pagi hari ini penekanannya bagaimana kita untuk menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita dengan pola didik Islami. Jamaah sekalian, anak dalam agama Islam itu bisa saja menjadi aset. Sebagaimana kita ingat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim jauh sebelum dilahirkan anaknya Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk dikaruniakan generasi keturunan yang solih. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang solih. Maka anak yang solih ini aset untuk kedua orang tuanya. Ketika di akhirat nanti semua akan ditinggalkan kecuali satu yang menjadi aset terbesar adalah anak yang soleh. Maka anak dalam hal ini bisa menjadi aset. Di sisi lain, status anak untuk orang tuanya bisa saja menjadi sebuah ujian atau musuh. Kita lihat sejarahnya Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an yang durhaka kepada orang tuanya, tidak mengikuti jalannya, bahkan membantah, menyelisih orang tuanya. Ini juga salah satu bentuk anak terhadap orang tuanya. Dan kita juga ketahui bersama, ternyata anak juga bisa saja menjadi sebagai perhiasan. Surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka status anak bisa berubah-ubah tergantung bagaimana orang tua juga mendidik anak-anaknya. Jamaah sekalian, maka akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan sebuah fenomena di mana masalah anak di zaman sekarang ini sangat beragam, kompleks. Penyebabnya adalah salah satunya ketergantungan teknologi. Anak-anak zaman sekarang sangat tergantung pada teknologi seperti gadget, HP, internet, dan lain sebagainya yang menyebabkan mereka menjadi malas bergerak dan hidup lebih individualis. Kemudian yang kedua, paparan informasi negatif ini juga sangat riskan, sangat mudah terjadi kepada anak-anak kita. Anak-anak zaman sekarang rentan terpapar informasi negatif, mudah sekali cepat masuk ke dalam relung hatinya, bahkan dipedomani dalam hidupnya, padahal itu negatif. Info hoax, ujaran kebencian, bahkan bullying, itu sudah menjadi hal yang di dalam kehidupan ini seakan-akan merebak dan menjamur di generasi anak-anak kita sekarang. Ini sebabnya adalah salah satu karakteristik materialisme yang ada pada anak-anak kita, juga kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Makanya pada pagi hari ini materi kita adalah bagaimana peran orang tua. Referensi apa lagi kalau bukan agama yang akan kita bekalkan untuk anak-anak kita, yang lebih baik daripada agama. Agama Islam mengajarkan, memberikan contoh kepada kita bisa mengambil role model siapa yang mau kita pakai dalam mendidik anak-anak kita. Maka kita ketahui di dalam Al-Quran ada role model Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana mendidik anak-anaknya. Pertama, Nabi Ibrahim mempunyai ciri khas dalam mendidik anaknya, bahwa Nabi Ibrahim selalu mengajarkan kesederhanaan atau kemandirian saat mendidik anak-anaknya. Beliau tidak memanjakan anaknya dengan fasilitas yang berlebihan. Itulah mengapa Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dengan tangguh, tumbuh menjadi anak yang mandiri. Kemudian Nabi Ibrahim juga
punya karakteristik mendidik anak itu adalah tipe orang tua yang pandai menentukan lingkungan yang tenang, yang kondusif demi meningkatkan intelektual dan kepribadian anaknya. Maka ini bisa kita tiru dalam kehidupan kekinian. Kita pedomani role model atau figur seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sebagai ayah kepada anak kita sebagai ibu kepada anak kita dan lain sebagainya, kita bisa pedomani. Kedua langkah itu dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairin dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya, mengajarkan anaknya untuk hidup sederhana dan tidak glamor. Nabi Ibrahim menempatkan putranya beserta ibundanya Siti Hajar, istrinya, di lembah yang tandus yang dikenal dengan sebutan Mekah. Tapi yang menjadi nilai besar adalah lembah ini bukan sembarang lembah, melainkan lembah yang penuh berkah karena dekat Baitullah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah sosok ayah yang selalu mendoakan anaknya. Maka perkara mendidik anak bukan saja ketika anak itu sudah besar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ternyata mendidik anak dimulakan jauh sebelum pernikahan. Ketika belum nikah sudah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah meminta kepada Allah agar dikaruniai anak-anak yang keturunan yang baik. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Banyak sekali doa-doa di dalam Al-Qur'an, dan doa yang ada di dalam Al-Qur'an adalah doa yang sangat baik untuk kita amalkan, yang insya Allah makbul. Ketika kita ikhlas berdoa kepada Allah, maka doa-doa itu akan makbul. Jamaah sekalian, jadi jauh-jauh hari sebelum pernikahan sudah berdoa sehingga pernikahan terjadi sampai keluarga itu terbentuk. Maka ketika dititipkan Allah dalam rahim seorang ibu, dari situ juga sudah mulai mendidik anak. Dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Dr. Nasih Ulwan juga disebutkan pendidikan itu harus diterapkan secara komprehensif. Artinya komprehensif ini juga mulai sebelum nikah tadi sampai pernikahan, sampai dikandung. Ketika di dalam kandungan juga diajarkan hal-hal yang baik. Seorang ayah mencari rezeki yang halal, ini juga sudah pendidikan. Masuk ke dalam, dikonsumsi oleh ibunya, termasuk janin yang ada di dalamnya ikut menikmati. Maka darah daging yang mengalir di dalam tubuhnya adalah dari rezeki yang halal. Di situ sang janin sudah mendapat pendidikan yang luar biasa. Maka ketika itulah mulai si ibu membiasakan dengan membaca Quran, si ayah rajin sholat ke masjid, bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Sudah pendidikan. Bahkan ada ayah yang mempunyai trik untuk membacakan Quran di perut ibunya yang sedang hamil besar. Ini juga luar biasa. Sampai dilahirkan, kemudian diazani, ditahnik, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diberikan nama yang baik. Nah ini penting. Jadi jangan asal-asalan memberikan nama baik anak. Beri nama yang mempunyai arti dan tujuan. Jangan asal ikut-ikutan atau asal-asalan. Jadi sedikit cerita, anak diberikan nama yang tidak bikin dirinya pede gitu ya. Ini sedikit
agak ngelantur, mudah-mudahan ini hanya inspirasi. Ya, anak itu diberi nama, mohon maaf kalau kebetulan ada yang sama gitu ya. Diberi nama Ponijan. Ponijan. Nah, ketemu orang Inggris, ini sekedar cerita ini saja. Di kereta ketemu orang Inggris, what's your name? Nah, dia malu mau menjawab bahwa namanya Ponijan. Lalu dibaliknya menjadi John Pony. My name is John Pony. Ponijan jadi John Pony. Nah, ini contoh. Nah, ini nggak pede anaknya misalkan seperti itu. Apalagi nama-nama yang buruk, nama-nama yang tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Jamaah sekalian, maka karakter Nabi Ibrahim yang ketiga mendidik anaknya juga dengan sosok seorang ayah yang selalu mendoakan kepada anaknya jauh-jauh hari. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim punya karakteristik senantiasa menanamkan nilai-nilai keagamaan terlebih dahulu sebelum mengenalkan pada ilmu-ilmu lain. Maka orang tua bisa mencontoh bagaimana figur Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum anak ini diberikan pengetahuan yang lain, maka ilmu agama didasarkan ilmu agama dulu. Sebab ini menjadi pondasi, terutama ilmu berkaitan dengan sholat. Kalau sholatnya sudah bagus, maka juga yang lain akan ikut bagus. Yang kelima, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang pandai membangun komunikasi. Jadi komunikasi anak dengan orang tua ini juga penting. Kalau orang tua pintar komunikasi dengan anak, mahir, pandai, ya setidaknya baik komunikasinya. Makanya dalam surat An-Nisa tadi kata kaulan sadida, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, mengucapkan perkataan yang benar. Itu juga termasuk etika dalam berkomunikasi. Jamaah sekalian, maka yang kelima, sosok ayah yang sangat pandai membangun komunikasi ini bisa kita tiru. Bagaimana Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya itu sangat luar biasa. Ini menjadi salah satu contoh dalam kehidupan kita, bisa kita terapkan. Maka role model yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cara mendidik anak kita. Sekali lagi kembali pada Tarbiyatul Aulad fil Islam, dalam buku itu juga dikutip, anak-anak kita ini harus dididik setidaknya ada 3 macam. Pendidikan harus diterapkan secara komprehensif, secara utuh. Karena setiap anak kita, setiap keturunan kita memiliki 3 modal besar dalam dirinya. Yang pertama modal spiritual, yang kedua modal fisik, dan yang ketiga pemikiran. Tiga-tiganya ini harus berjalan seimbang, seirama, selaras, serasi. Maka kalau salah satunya lebih besar kita didik, yang lain kecil atau kurang, maka akan timpang. Misalnya anak yang sering sakit-sakitan itu sulit berkonsentrasi dalam saat belajar ibadah. Kenapa? Karena secara fisik sakit, maka spiritualnya terganggu. Secara pemikiran juga terganggu. Nah, seperti itu. Jadi antara 3, spiritual, fisik, dan pemikiran, ini harus berjalan seimbang. Kemudian dalam ringkasan yang buku yang begitu tebalnya, kami ringkas Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Nasi Ulwan. Pendidikan bukan sekedar mencapai target tertentu. Jadi jangan kita didik anak-anak kita menjadi anak yang harus mengejar nilai rapot misalkan, agar juara 1 misalkan. Tapi lebih dari itu, pendidikan juga harus lebih ke arah internalisasi keimanan. Apa? Yaitu tentang bagaimana mengajarkan anak kita terhadap keimanan, ketauhidan, dan tentang hal-hal yang berkaitan selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, setiap anak memiliki potensi diri masing-masing dalam kehidupannya, maka orang tua berfungsi untuk mendorong supaya keluar potensi diri anak kita ini menjadi karakteristik anak-anak yang memang benar-benar kita harapkan. Jamaah sekalian, sudah habis ya Ustaz? Sudah? Belum? Baik, kita akan lanjut yang role model kedua, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana yang dianjurkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, ternyata mendidik anak secara Islam itu berdasarkan umurnya. Jadi anak umur 0 sampai 7 tahun itu caranya kita memperlakukan anak-anak kita menjadi raja.
0 sampai 2 tahun terutama ya. Ayahnya, ibunya memperlakukannya benar-benar seperti raja. Kenapa? Dalam kondisi masih disusui. Dalam kondisi si anak ini masih membutuhkan ASI dari seorang ibu, maka ibu juga harus rela lillahi ta'ala untuk memberikan ASInya, karena yang terbaik dari awal ketika ia lahir sampai 2 tahun baru disapih. Nah, di era sekarang kadang-kadang sibuknya orang tua hingga orientasi daripada fungsi orang tua itu sendiri, substansi dari orang tua sebagai pendidik, sebagai penanggung jawab kepada anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh. Anak-anak dititipkan, susunya bukan dari susu ASINya, kemudian di formula dan lain sebagainya. Ya kalau memang ada uzur sih nggak ada masalah. Tetapi kadang-kadang tidak mau menyusui karena hal tertentu, ini juga menjadi PR berat buat kita. Maka tidak heran ada yang disebut penyakit, mohon maaf, kanker payudara, juga disebabkan mungkin karena seorang ibu yang secara alamiah harusnya menyusui anaknya, tetapi tidak mau karena apa yang menjadi pemikirannya entahlah. Yang jelas perintah Allah sebenarnya untuk wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain kalau dalam Al-Qur'an ya. 2 tahun berturut-turut ya. Haulain kamilain 2 tahun berturut-turut aturannya, tetapi belum 2 tahun atau bahkan tidak disusui sama sekali, maka hubungan batin anak dengan orang tua juga akan menjadi renggang. Sekali lagi, kalau menurut Ali bin Abi Thalib, tahap pertama di usia 0 sampai 7 tahun, wabil khusus 0 sampai 2 tahun itu perlu diperhatikan. Perlakukan anak kita seperti raja. Ini berarti bukan memanjakan, tetapi kita lebih cenderung dianjurkan bersikap yang lemah lembut, tulus, sepenuh hati ketika mengasuh anak-anak kita. Namun bukan berarti harus anak kita manjakan. Sekali lagi, kita bersikap tegas dengan penuh kasih sayang ya. Jika ingin beritahu suatu hal, gunakan bahasa sederhana yang sudah dimengerti tanpa harus kekerasan. Sebab pada usia ini anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Jadi anak kita seperti fotokopi, apa yang dilihat langsung. Nah, ketika pada usia ini. Tahap kedua adalah di usia 8 hingga 14 tahun. Perlakukan anak seperti tawanan ya. Nah, hal ini perlu anak-anak kita tekankan pada titik yang penting dalam tumbuh kembangnya. Seorang yang ingin anaknya menjadi anak yang baik di usia ini, ajarkan anak hak dan kewajiban, termasuk sholat. Ketika umur 7 tahun harus diusahakan untuk bisa anak-anak kita melaksanakan sholat. Sampai umur 10 tahun bahkan ketika tidak mau, boleh kita memukulnya. Nah, kata memukul ini harus kita garis bawahi. Pukulan yang bagaimana? Yaitu pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Nah, bagaimana pukulan yang mendidik? Maka dijelaskan pukulan yang tidak mengangkat ketiak kita, yang sampai mengangkat ketiak. Atau boleh pakai tongkat. Nah, tapi ingat tongkat yang seperti apa ya? Tongkat ini bukan bermaksud untuk memukul, menyakiti, apalagi sampai memar, sampai membekas. Tongkat ini ketika diangkat berarti untuk menakut-nakuti, sebagai pola didik yang memang harus diterapkan, yang sebaiknya diterapkan, ya. Tetapi bukan sampai menyakiti. Cuma ini riskan. Kalau tidak bisa menahan emosi, tongkatnya bisa menyakiti. Akhirnya jatuhnya ke KDRT. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, paling tidak tadi ketika terjadi pukulan yang mendidik, tidak sampai menyakiti. Jamaah sekalian, usia ini selain itu juga harus ditekankan tentang hukum agama. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Sehingga boleh bercerita dengan anaknya, mana makanan halal, mana makanan haram, mana yang boleh, mana yang tidak bisa dilakukan oleh anak itu yang dilarang agama, mana yang dianjurkan, mana. Ini umur-umur waktu 8 sampai 14 tahun, maka umur-umur di masa keemasan untuk ditanamkan hal-hal seperti itu. Selain itu, mulailah membiasakan anak untuk melakukan hal seperti menggunakan hal-hal yang memang dianjurkan, sesuatu pakaian yang bersih, menutup aurat, membiasakan membaca Al-Quran serta membantu pekerjaan kedua orang tua.
dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga usia 14-21 tahun, perlakukan anak seperti sahabat. Nah, tahun ketiga terakhir yang dimaksudnya adalah kita jangan sampai berlaku otoriter ataupun terlalu keras terhadap anak kita, tapi polanya salah. Maka dianjurkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa umur 14-21 tahun memperlakukan anak-anak kita seperti sahabat. Diajak ngobrol, curhat, ya. Kemudian masuk nasihat-nasihat yang baik, subhanallah. Kemudian yang terakhir, role model yang perlu kita tiru di dalam Al-Quran adalah bagaimana pola didiknya seorang Luqmanul Hakim, ahli hikmah. Bagaimana yang diterapkan perlu kita pedomani dalam kehidupan untuk mendidik anak-anak kita menjadi pola didik yang islami. Luqmanul Hakim adalah role modelnya, figurnya. Bagaimana beliau mendidik anaknya? Yaitu terdapat surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Unsur yang paling pertama ditekankan terhadap pendidikan Islam untuk anak-anak kita yaitu mengingatkan kepada anak-anak kita supaya anak kita tidak syirik, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, seorang ahli hikmah yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi ini paling penting. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua, Luqmanul Hakim mendidik anaknya untuk berakhlak baik kepada Allah, kepada orang tua, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrik bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah semakin lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah engkau dikembalikan. Maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini yang dipakai Luqmanul Hakim untuk mendidik anaknya. Selain berbuat baik kepada Allah, kepada kedua orang tua ibu bapaknya menjadi skala prioritas. Bagaimana anak kita mau berbuat baik kepada kita kalau kita tidak memberikan contoh, membangunkan sahur misalkan, ya. Orang tua yang baik, maka sebutan membangunkan juga sebutan yang membahagiakan. Nak, ayo bangun. Abi sudah bangun dari tadi. Udah mau imsak loh. Ya. Jangan, woi, kamu jam segini pula. Naudzubillahi min dzalik. Ini sudah lain bahasa tatanan kelasnya, atau mungkin menggunakan alat apa, memukul sesuatu. Bangun, bangun, bangun. Dalam hal ini ya mohon maaf mungkin cara kita masing-masing, tetapi saya yakin Bapak Ibu lebih banyak makan garam, lebih banyak pengalaman untuk membangun yang terbaik buat anak-anaknya. Insya Allah dengan niat baik, dengan cara yang baik, anak kita juga akan menjadi anak-anak yang terbaik. Kemudian yang ketiga, Luqmanul Hakim adalah mengutamakan pendidikan ibadah mahdoh, yang selanjutnya terakhir ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang memang ada tuntunannya di dalam Al-Quran, Al-Hadis. Kemudian ghairu mahdoh itu ibadah yang sifatnya lebih luas, termasuk contohnya misalkan mencegah kemungkaran, berbuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat, melakukan kebaikan-kebaikan sosial dan lain sebagainya. Itu juga ibadah. Oleh sebab itu terakhir pada kajian pada subuh hari ini, bagaimana kita orang tua bisa mengetahui indikator apa yang kita sampaikan, didikan kita secara islami kepada anak kita itu berhasil. Yang pertama, indikator bahwa anak kita berhasil dengan pola didik islami, dengan tarbiyatul Islam oleh kita sebagai orang tua adalah, satu, anak memiliki keimanan
yang baik dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketauhidannya terbentuk. Ini prosesnya tentunya bukan saja ketika anak lahir, tapi dari sebelum lahir setidaknya juga kita mengkondisikan, karena bagaimanapun setiap manusia mempunyai takdir, mempunyai jalan kehidupan sendiri, tapi manusia diberikan kafling ikhtiar. Yang kedua, anak menjauhi perbuatan kesyirikan. Yang ketiga, anak memiliki akhlak mulia, jadi akhlaknya mulia, akhlakul karimah, bukan akhlakul matmumah atau akhlak yang tercela. Tawadu, sopan santun, mengagungkan Allah, kemudian sabar, syukur, ya, bukan akhlak yang tidak terpuji seperti iri, hasad, dengki, kemudian gibah dan lain sebagainya. Akhlaknya lebih cenderung pada akhlak mulia. Anak memiliki tanggung jawab dan kemandirian, anak memiliki karakter yang baik, yang berakhlak mulia, dan anak menjadi kontributor positif di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi kalau ada unsur-unsur yang itu, insya Allah apa yang kita lakukan untuk mendidik anak kita secara islami, insya Allah sudah dalam tanda kutip, insya Allah berhasil. Tapi kesempurnaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada prakteknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teori, beribu teori, bermacam cara, bermacam buku referensi, bahkan apa yang kita lakukan secara nyata kadang-kadang di luar dugaan kita. Maka manusia hanya bisa berdoa, berikhtiar, akhirnya hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa seorang Nabi Nuh alaihi salam kesolehannya, tetapi anaknya juga durhaka kepada orang tuanya. Ini juga menjadi catatan. Artinya bukan menyurutkan semangat kita menjadi seorang pendidik, seorang murabi, seorang menjadi contoh buat anak-anak kita di tengah-tengah dunia modern sekarang, tetapi justru menjadi pecutan untuk kita bagaimana anak-anak kita tidak menjadi seperti Kan'an. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian, maka mungkin di pagi hari ini biasanya tanya jawab Ustaz Rudi, atau sudah? Nah, tanya jawab ya. Ya. Silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan di kesempatan kajian subuh hari ini, kami buka. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bisa menginspirasi kita semuanya untuk senantiasa kita menjadi orang tua yang benar-benar bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, karena sebelum kita dihisab Allah Subhanahu wa taala, mari kita hisab diri kita sendiri untuk senantiasa bermuhasabah apakah kita sudah sampai titik melaksanakan perintah Allah bahwa kita sebagai orang tua yang baik, atau justru kita masih menjadi orang tua yang belum berhasil untuk mendidik anak-anak kita. Kita harapkan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita tanamkan pendidikan terhadap anak-anak kita ini benar-benar mengacu pada apa yang dicontohkan kepada beberapa figur yang tadi saya sebutkan. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, ini yang mungkin perlu saya sampaikan. Sekali lagi, ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang-kurangnya murni dari diri pribadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.